Morning all my students. Okay, now we are going to chapter 4. Come to my birthday party, please. And our topic today talk about to invite someone to do something. And the second one to give instruction and ask for permission. Jadi topik pertama kita yang akan kita bahas adalah yang ini, mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu. Okay. Before I continue, there are consists of three. The first one, we are talk about invitation card, and the second one, kinds of invitation card, and the third one, structure. Okay? Tentu kita sudah tahu apa itu kartu undangan. Kartu undangan ini banyak artinya. Jadi sebelum saya lanjutkan pengertian kartu undangan. Kartu undangan adalah a card which contain a request sederhana dari invitation card adalah sebuah kartu yang berisi tentang sebuah permintaan dan mempunyai tujuan yang spesifik. Artinya tujuan spesifik ini adalah suatu kegiatan. Contohnya, contoh kegiatan kecil misalnya birthday party, pesta ulang tahun, syukuran, ataupun hal yang lainnya. Invitation ini sudah sering kita dengarkan dimanapun, bisa saja di kantor, di rumah, di sekolah. Oke, jadi sudah jelas ya. Oke, and the next kinds of invitation card, jenis-jenis kartu undangan. Yang pertama, the second one, formal invitation cards. Formal. Biasanya formal ini merujuk kepada sesuatu hal yang bisa dibilang resmi. Contohnya yang berkaitan dengan organization. Misalnya yang berhubungan dengan organization, yang berhubungan dengan school or education. Yang bisa juga yang berhubungan dengan political. Kira-kira seperti inilah. Formal, resmi. Atau bisa juga pemerintahan. Oke. Dan yang kedua, lawan formal adalah informal. Informal invitation card. Informal invitation cards ini tidak resmi. Ya biasanya seperti wedding,
birthday party, kira-kira seperti itu, something like that. Ya, jadi kira-kira seperti inilah jenis-jenis invitation card yang akan kita bahas, yang sudah saya bahas. Oke, baru kita merujuk kepada struktur. Dan di strukturnya itu terdiri atas 3. Kita bisa buat ini. Tuhum yang pertama, kalau dia surat tidak resmi, kita membahas dulu yang tidak resmi. Tuhum. Ini artinya kepada siapa yang akan dituju? Kepada siapa? Bisa saja, misalnya ini kan tadi saya bilang surat yang tidak resmi atau informal invitation, misalnya kepada abang, brother, friend, dan lain-lain. Baru isi, kita akan membahas isinya. Isinya bisa saja terdiri dari beranak cucu. Occasion. Apa itu occasion? Occasion itu adalah isinya. Maksudnya apa tujuan? Sudah? Lalu yang kedua bisa saja time. Kapan waktunya berlaku? Kapan waktunya diadakan? Misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Baru yang ketiga, oh bisa juga nih. Hari apa? Contoh saya mau ngambil hari Sabtu, on Saturday. Tanggal berapa? Misalnya tanggal baru place. Place-nya ketik ini. Misalnya place-nya Burung Jalak Street. Burung Jalan Street. Dan juga tentu siap isi penutup. Penutup atau misalnya penulis.
penulisan tanggal, bisa saja kita menggunakan sedikit tambahan ilmu. Ini yang saya gunakan ini penulisan tanggal dari, tapi itu sih bebas mau menggunakan yang British ataupun yang Amerika. Kalau kita menggunakan tanggal yang Amerika, maaf, ini yang Amerika. Yang ini British. Penulisan yang British seperti ini. Misalnya 30 TH, berarti 30 TH September 2020. Konsepnya begini, kalau dia yang Amerika bulan dulu, ini harinya, ini tahunnya. Kalau yang ini harinya, bisa hari ini bulan, month, ini tahun. Dan sedikit, sebenarnya kalau saya melihat dari LKS kita, konsepnya sama seperti ini untuk surat yang apa? Untuk surat yang formal ataupun surat resmi. Ini saya cantumkan nanti di sini gambarnya. Mengikuti konsep yang strukturnya nih. Saya rasa cukup untuk penjelasan saya, mulai dari invitation card, kinds of invitation card. Jadi buat adik-adik semua, saya sudah menjelaskan about our topic today, dan tugasnya cobalah buat masing-masing satu dari surat resmi, surat undangan resmi, dan surat undangan tidak resmi atau invitation. Sebagai contoh, surat resmi, cobalah kalian buat, adik-adik semua buat contoh surat resmi, ya misalnya yang berkaitan dengan OSIS, atau misalnya kepala sekolah ada mengadakan les gratis, ataupun yang lain, kira-kira seperti itulah. Buatlah contoh surat formal yang resmi. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang kedua, tugas yang kedua, satu lagi, buatlah contoh surat undangan yang informal atau tidak resmi. Contohnya misalnya murid-murid semua ada yang ulang tahun, contohnya mengundang teman-temannya untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Kira-kira seperti itu tugasnya. I think that's all for my explanation. If you have some question, okay, bisa ditanya melalui grup WhatsApp kita. See you, bye bye.